friends, welcome back to my channel. Hari ini kita mau bikin video yang agak lebih santai aja. Backgroundnya beda karena aku sebenarnya lagi duduk di lantai. Jadi go ahead, relax dan dengerin aku ngobrol karena hari ini aku cuma mau sharing-sharing aja sama kalian lewat video aku yang ini. Aku berpikiran pengen bikin video kayak gini agak lebih banyak sih di kedepannya. Cuman aku nggak tahu mau kasih judul apa. Ini tuh kayak random talk, mungkin lebih kayak ke sharing session gitu. Aku belum tahu sih mau kasih judul apa. But di sini aku bakal sharing-sharing ke kalian, mau cerita-cerita tentang topik yang masih sebenarnya berhubungan sama beauty, tapi lebih ke inner beauty karena aku tuh punya beauty channel kan di sini. Tapi aku nggak mau channel aku tuh cuman ngomongin makeup doang, cuman beauty dari luar doang gitu. Tapi aku juga mau lebih ngomongin beauty dari dalam juga. Aku mau sharing tentang self acceptance atau apa ya, gimana sih caranya supaya kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Karena kalau kita nggak menerima diri kita sendiri, gimana caranya orang lain bisa nerima diri kita apa adanya. Aku mau mulai dari rambut karena beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa komen yang ngomenin rambut aku. Menurut aku sih itu nggak termasuk hate comment, tapi lebih ke unnecessary feedback karena nggak ada hubungannya sama video aku. Tiba-tiba mereka kayak bilang, "Kak, rambutnya kenapa sih nggak pernah dicatok? Kenapa sih nggak dicatok aja terus?" gitu. Aku ngerti banget kenapa. Mungkin karena mereka agak risih sama rambut aku yang keriting natural kayak gini. Kalau kalian nggak tahu, ini rambut natural aku. Rambut aku tuh memang begini, kayak keriting, wavy, nggak jelas bentuknya kayak gimana, bertekstur. But I love it and I accept my hair just the way it is. Jadi kalau aku aja bisa menerima rambut aku yang kayak gini, kenapa kalian gak bisa gitu loh. Aku tuh pengen banget ngebuka mata kalian kalau cantik itu tuh bukan satu cetakan doang, bukan satu versi doang. Kalau misalnya gak sesuai sama beauty standard, bukan berarti dia itu gak cantik. Mungkin dia unik gitu loh. Kayak ya contohnya rambut aku lah. Rambut aku memang gak sesuai sama beauty standard. Mungkin orang kan yang bagus itu yang rambutnya lurus, terus kayak ala-ala badai gitu. Gimana sih yang rambutnya lurus di atasnya terus bawahnya masuk ke dalam keriting-keriting lucu gitu. Menurut aku itu cantik banget, menurut aku tuh lucu banget. Tapi kadang-kadang aku juga mau kayak natural kayak gini aja, kelihatan kayak Messi gaya aku gitu, gaya Nadia kayak gini gitu loh. Dan menurut aku juga orang yang rambutnya lurus, bener-bener lurus juga cantik. Kan banyak juga tuh yang suka ngata-ngatain kayak, ih rambutnya lepek gini. Padahal bukan lepek, emang rambut dia kayak gitu loh. Nah aku tuh pengen banget ngebuka mata kalian kalau misalnya apa ya, nggak harus rambut yang badai kayak gitu buat orang jadi cantik. Nggak. Cantik itu ya, ini klise banget sih, cantik itu dari dalam. Ini klise banget tapi menurut aku ini benar. Karena kalau kalian lihat sekeliling kalian, mungkin ada orang yang kalau kalian perhatiin banget ya wajahnya tuh nggak sesuai sama beauty standard sih, tapi kok cantik ya. Wah, mungkin karena dia pintar, jadi pembawaannya dia enak, cara ngomongnya dia enak. Mungkin karena dia lemah lembut, atau karena dia selalu baik sama orang, jadi auranya keluar. Ya maksudnya aura kan berarti dari dalam dong cantiknya. Aku pengen ngajak kalian jadi lebih positif. Coba, aku sih nggak benci sama orang yang ngomong kayak gitu, atau aku nggak marah, karena aku tahu dan aku yakin kalau kalian tuh ngomong kayak gitu berdasarkan ketidaktahuan kalian. Jadi di sini aku malah pengen bikin kalian sadar, pengen bikin kalian aware, pengen bikin kalian tahu dan pengen nyadarin kalian gitu loh. Bukannya aku mau balas dendam atau kayak gimana, aku cuma mau ngajak ngebawa kalian ke arah yang lebih positif. Aku mau sharing aja cerita aku itu nggak selalu kayak gini. Aku dulu juga nggak bisa menerima diri aku sendiri. Dulu aku benci sama rambut aku karena rambut aku itu kan keriting banget, dan aku punya mama yang rambutnya itu lurus. Jadi mama tuh nggak tahu gimana caranya ngehandle rambut keriting. Jadi dulu mamaku sering banget nyisir rambutku. Kalau misalnya kalian punya rambut keriting, kalian pasti tahu kalau rambut kalian disisir itu tuh malah makin parah, malah makin ngembang gitu kan. Soalnya yang tadinya keriting terus kalian paksa jadi lurus, tapi dia emang gak bakal lurus juga, malah jadi kayak keritingnya malah jadi kemana-mana, malah jadi pecah. Kayak misalnya gini nih, ini rambut aku, kalau aku kayak giniin malah jadi bagus kan keriting gitu kan. Nah tapi kalau misalnya aku paksa lurusin, aku paksa sisir, dia nggak jadi lurus, jadi ngembang, malah jadi berantakan gitu loh. Nah
maksudnya mamaku tuh pengen bikin jadi rapi, tapi karena dia nggak ngerti malah jadi ngembang banget gitu, malah jadi tambah nggak suka kan sama rambut aku. Dan aku lurusin rambut, pertama kali lurusin rambut, dan itu aku senang banget karena ringan banget rasanya, bener-bener kayak gampang disisir, gampang diatur, terus kayak enak banget deh. Dan tahu nggak, aku di sekolah tetap dikatain dong walaupun rambut aku udah lurus. Waktu itu kamu tahu sampo herbal essence gak? Nah itu kan kayak lagi ada iklan yang alami-alami gitu loh, tau gak sih? Jadi kayak rambut tadi kayak afro gitu, terus dia sisir dia sampo pakai herbal essence, terus rambutnya jadi lurus gitu loh. Nah itu maksudnya aku, soalnya rambut aku kan kayak keriting, terus tiba-tiba besoknya aku datang ke sekolah rambut aku udah lurus. Dan itu tuh kayak sekelas atau satu angkatan aku lupa, pokoknya pada sering ngomong kayak gitu, sering ngatain aku kayak gitu. Dan kayaknya dulu aku kayak biasa aja sih, aku ketawa-tawa aja sih di depan mereka, tapi itu bikin aku mikir kayak, lah serba salah banget, dulu rambut gue keriting kayak orang-orang ngerasa gue tuh kurang cantik kalau rambut gue keriting, pas sekarang udah lurus ada aja gitu yang dikatain. Dan itu bikin aku sadar kayak mau lo kayak gimana aja pasti ada aja yang gak suka gitu. Kita tuh nggak bisa bikin semua orang senang, kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu, pasti ada aja yang nggak suka. Mau kita udah sebagus apapun pasti ada aja yang nggak suka, karena semua orang itu punya preferensinya masing-masing. Jadi mendingan kalian itu lakukan apa yang menurut kalian bagus, apa yang menurut kalian suka, karena kalian toh nggak bisa juga nyenengin semua orang, ya nggak sih? Nah jadi hari ini kita udah dapat 2 pelajaran. Yang pertama, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, dan menerima orang lain apa adanya tanpa ngata-ngatain atau ngejudge walaupun dia tuh berbeda sama beauty standard yang ada. Yang kedua adalah kalau kita mau ngomong ke orang, mau kasih kritik ke orang, kita harus berpikir dulu apakah itu ada manfaatnya buat dia atau nggak ada, atau sekedar hate doang. Kalau cuma sekedar hate, mendingan kita tutup mulut. So I hope pesan-pesan yang aku kasih ke kalian bisa bermanfaat buat kalian, bisa masuk, bisa kalian pahami, dan bisa bermanfaat lah buat kalian. Aku tahu banyak yang gak sadar dan banyak yang gak niat sebenarnya untuk nyakitin hati orang. Nah semoga kalian itu bisa sadar kalau ada certain things that you don't have to say gitu loh. Semoga kalian bisa menerima diri kalian apa adanya. Semoga kalian sadar beauty itu gak cuma satu versi. Semoga kalian sadar kalau misalnya beauty standard itu gak perlu ada lah harusnya karena menurut aku cantik itu banyak banget versinya. Lagi ya semoga kalian seneng sama aku bikin segmen kayak gini. Semoga kalian gak bosan dengerin aku ngomong. Ini supaya kita lebih deket aja, dan aku juga mau sharing ke kalian masalah inner beauty supaya kita lebih cantik dari luar dan dalam. I hope you guys learn something from this video and enjoy the video of course. Kalau kalian suka sama tipe-tipe video kayak gini, please klik like dan share ke sosial media kalian kayak Twitter, Facebook, atau Instagram, atau Snapchat, atau kalian simply just tell your friends kayak ada video kayak gini loh, gini supaya teman-teman kalian juga sadar pentingnya menerima diri kita sendiri, supaya kita bisa cantik bareng-bareng dari beauty, inner beauty atau outer beauty. Dan aku ketemu kalian lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Don't be greedy, share your knowledge with everyone. Aku hampir lupa mau bilang kayak gitu karena aku pernah lupa ngomong kayak gitu. Terus ada subscribers aku yang ngingetin, "Kak, mana don't be greedy, share your knowledge ya." Sweet banget. Pokoknya diinget ya, itu don't be greedy, share your knowledge with everyone. Kita harus sharing, kayak di video ini kita sharing. So ya, aku tunggu ya kalau kalian punya cerita-cerita. Dadah. Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila, dan hari ini aku mau kasih kalian tips gimana caranya mencerahkan kulit wajah kalian. Sebelum tahu cara mencerahkan wajah, kita harus tahu alasan dibalik wajah kita bisa jadi kusam atau gelap.